Halo guys, mau ngobrol dikit soal judi online nih. Nah, judi online ini membuat orang, kalau menurut saya ya, jadi bertindak di luar nalar dan cenderung sakit jiwa sih. Begini misalnya, beberapa waktu lalu saya pulang dari tempat kerja saya di daerah Jakarta Selatan ke rumah saya di daerah Cibubur naik taksi online malam-malam. Nah, sepanjang jalan 1 jam lebih, biasalah supirnya ngajak ngobrol ini itu, sampai akhirnya dia cerita dia baru menang judol sebanyak 5 juta katanya. Lalu dia cerita eh, ini pertama kali dia menang dan begitunya. Lalu saya tanya, lalu selama ini sampai kamu menang ini kamu udah habis berapa? Lalu dia hitung-hitung katanya, wah lebih dari 35 juta lah pak gitu. Terus itu dari mana uangnya? Ya dari setoran-setoran ini lah pak, saya sisih-sisihkan, saya sisih-sisihkan. Ya saya cari-cari lah pak gitu. Lalu saya bilang gini, loh kamu sudah habis lebih dari 35 juta dan kamu happy banget memenangkan 5 juta sekarang ini. Masuk akal nggak? Lalu udah mulai mikir, lalu dia mulai cerita lah. Dia sering ribut dengan istrinya karena anaknya telat bayar sekolah atau biaya rumah tangga jadi berkurang. Ya dia bilang penumpang sepi, padahal sebenarnya dia pakai buat judi. Ini kan nggak masuk akal. Gimana seorang kepala keluarga akhirnya mengorbankan nafkah keluarganya demi judi. Dan yang lebih nggak masuk akal lagi apa yang terjadi di Polda Yogyakarta kemarin ya. Ketika mereka menangkap 5 orang pelaku judol yang melakukan ternak akun. Dan ini katanya merugikan bandar sampai 50 juta sebulan. Jadi ditangkap karena merugikan bandar judol. Nah pertanyaannya kan jadi siapa yang melaporkan? Bandarnya yang lapor ke polisi atau kayaknya jadi nggak masuk akal ya. Kenapa bandarnya nggak ditangkap? Kenapa cuma pemainnya saja? Kita bisa lihat betapa begitu mengguritanya judul ini. Nah, yang lebih nggak masuk akal lagi nih, ada lagi hal yang menurut saya sangat tidak masuk akal ketika ada sebuah buku bahasa Indonesia di anak SMA kelas 12, di mana di salah satu lembarnya itu ada barcode. Nah, begitu di-scan barcode-nya ternyata mengarahkan ke situs judi online. Ini kan gila ya, masuk ke dunia pendidikan. Dan yang lebih ajaib lagi adalah pernyataan Menkomdigi kepada anak-anak SMA yang bilang, kalau misalnya ada teman kamu yang bermain judol, jangan dijauhi, diingatkan. Gimana cara ngingetinnya sama anak SMA? Padahal ya, Komdigi ini kan pegang saklar. Dia yang bisa menentukan, dia pegang on off-nya. Kalau dia mau, dia bisa menghentikan ini semua. Tutup semua situs judi online, bukan kejar pemainnya. Tapi ya entahlah. Maka saya bilang judul ini memang membuat orang jadi gila, membuat semuanya nggak masuk akal, di luar nalar gitu. Dan untuk menghentikan kegilaan ini memang kita membutuhkan pejabat, menteri, pemimpin yang agak gila untuk menyelesaikan ini semua. Salam.